Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang kedua, yaitu tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang gugur karena sebab tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis dari Itban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bahas hadis yang terakhir di antara dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa. Wali Tirmidzi wa hassanahu an Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Bahkan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Sedikit saya sampaikan tentang sahabat Anas bin Malik. Dia adalah sahabat yang masyhur, sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita. Namanya adalah Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari. Dan beliau termasuk orang yang dekat dengan Nabi SAW. Bukan hanya sekedar sahabat, tetapi beliau juga menjadi pelayan khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadi pelayan Nabi sangat lama, yaitu sekitar 10 tahun. Makanya beliau manfaatkan bukan hanya menjadi pelayan, bukan hanya ngalap berkah kepada Nabi, tapi beliau manfaatkan waktunya itu untuk belajar. Sehingga beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Karena di sana banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya, di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah, kemudian Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Anas bin Malik. Di antara perkataan yang masyhur dari beliau dinukil di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Anas mengatakan, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, fama qala li an syai'in fa'altuhu lima fa'altah, wa ma lam af'alhu limada la taf'al. Beliau berkata, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan beliau, yakni Rasulullah SAW, tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku kerjakan. Beliau tidak pernah mengatakan, ngapain kamu lakukan itu? Dan juga terhadap apa yang aku tidak kerjakan, beliau tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak lakukan itu? Ini menunjukkan kepada kita indahnya akhlak Nabi SAW. Bagaimana akhlak beliau yang sangat terpuji. Karena beliau adalah suri tauladan yang perlu kita contoh akhlaknya. Baik ya akhlak bersama keluarga, teman, masyarakat ataupun yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul kita Muhammad di dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang baik. Nah, kembali kepada sahabat Anas. Jadi sahabat Anas ini termasuk sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang sangat masyhur. Doa yang mana Nabi SAW memintakan kepada Allah untuk Anas dengan 4 permintaan dan semua itu diijabah. Apa doanya itu? Allahumma aksir malah wa waladah wa adkhilhul jannata wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak keturunannya, masukkanlah dia ke dalam surga dan panjangkanlah umurnya. Ya, di sini ada faedah juga jamaah sekalian. Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik agar diperbanyak hartanya. Menunjukkan kepada kita, boleh kita mendoakan orang lain agar diperbanyak hartanya. Dan juga boleh kita mendoakan orang lain agar dipanjangkan umurnya. Diperbanyak anak keturunannya, boleh. Misalnya kita mendoakan kepada teman kita, ya, semoga Allah panjangkan umurmu. Semoga Allah perbanyak anak keturunanmu. Ini boleh. Ya. Dan doa ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa harta yang banyak itu bukanlah celaan bagi seseorang. Artinya, boleh orang itu menjadi orang kaya, boleh. Ya, buktinya Nabi mendoakan Anas agar diperbanyak hartanya, sehingga menunjukkan kepada kita memperbanyak harta itu suatu hal yang diperbolehkan, tidak tercela. Yang tercela itu adalah dengan dia banyak harta tetapi lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia banyak harta tetapi dia lalai mengerjakan sholat 5 waktu, ya tidak mau menghadiri majelis ilmu atau juga yang lainnya, itulah yang tercela. Tetapi justru dengan banyak hartanya itu dia gunakan ya untuk bersedekah, membantu orang lain, maka ini merupakan ya orang yang terpuji. Jadi di antara 4 doa ini, ya, pertama Rasulullah mendoakan kepada Anas agar diperbanyak hartanya. Naam, betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas termasuk orang yang diluaskan rizkinya, dilancarkan usahanya, yang mana dia punya usaha pertanian. Orang lain panen setahun sekali, dia bisa panen setahun 2 kali. Dan juga beliau termasuk orang yang dipanjangkan umurnya.
termasuk sahabat yang paling lama meninggal dunia, bahkan mungkin kita katakan sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, yang mana dia meninggal pada tahun 93 Hijriah, di usia beliau 100 tahun. Subhanallah, ini umur yang sangat panjang. Di zaman sekarang jarang orang yang umurnya sampai 100 tahun. Ada nggak di kampung antum orang yang umur 100 tahun? Ada nggak? Jarang, ya. Nggak ada mungkin, susah untuk kita mencarinya. Nah, makanya beliau ini sahabat Anas adalah sahabat yang mengalami zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya karena umurnya yang panjang. Bahkan juga di sana jamaah sekalian, ada sahabat yang umurnya sampai 120 tahun. Rata-rata kita di sini umurnya berapa tahun? Ada yang 50 tahun di sini? Enggak ada, antara 30 sampai 40 tahun ya. Paling tua siapa di sini? Nah. Iya, jadi ada sahabat yang umur 120 tahun ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mandah. Beliau punya kitab judulnya Juz'u Man 'Asha Minas Sahabah Mi'atan wa Isrina Sanah. Iya. Jadi ada di antara sahabat yang umurnya itu sampai 120 tahun. Di antaranya adalah seorang penyair Rasulullah, Hasan bin Sabit. Kemudian juga Hakim bin Hizam. Ya. Dan juga yang lebih takjub lagi, apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughah, bahwa Hasan bin Sabit ini memiliki keturunan yang unik, ya, yang mana bapaknya, kakeknya di atas kakek apa jemaah? Buyut ya, pokoknya bapaknya, kakeknya, buyutnya umurnya semuanya 120 tahun. Iya. Yaitu Hasan bin Sabit bin Munzir bin Haram. Jadi Hasan anaknya ini, Sabit bapaknya, Munzir kakeknya, Haram buyutnya. 4 orang ini semua umurnya 120 tahun. Subhanallah. Ini suatu hal yang aneh ya. Makanya dikatakan hadhihi tarfatun ajibah la tu'rafu fi ghairihim. Ini keajaiban luar biasa yang tidak ada pada selain mereka. Nah, ini sebagai faedah saja. Makanya boleh ya kita meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur. Namun bukan hanya kita meminta agar dipanjangkan umur, tapi minta juga kepada Allah agar umur yang kita lalui itu betul-betul bermanfaat. Dan juga ya Rasulullah mendoakan agar banyakkan keturunannya. Nah, ternyata sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak anaknya. Sampai berapa disebutkan? Sampai ada 100 jamaah sekalian. Ya tentu istrinya bukan satu ya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ma'arif, kana bil Basrah, ya, salah satu mamatu hatta ra'a kullu wahidin minhum min waladihi mi'ata zakarin lisulbih. Dahulu di Basrah ada 3 orang yang mereka tidak mati sampai salah satu di antara mereka, artinya masing-masing mereka itu ya melihat anak keturunannya sebanyak 100 orang. Yaitu sahabat Abu Bakar, Anas bin Malik, Khalifah bin Badar, Muhallab bin Abi Sufrah. Ya, mereka ini yang diberikan keturunan yang sangat banyak. Ya, makanya ya memang inilah dianjurkan Rasulullah SAW agar kita memperbanyak keturunan karena Rasulullah bangga dengan banyak anak. Makanya saya nasihatkan kepada antum yang belum menikah atau yang akan menikah atau yang sudah menikah, ya nggak perlu pakai KB-KB-an. Ya, selagi istri masih mampu, terus perbanyak anak. Jangan dibatasi. 2 anak cukup, 3 anak cukup. Apaan itu? Ya, kalau bisa punya target 12 anak.
Biar jadi kesebelasan gitu kan. Satu kiper. Nah. Iya, jadi itu sedikit tentang pengetahuan dan biografi siapa jemaah? Anas bin Malik. Iya. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, jemaah sekalian, ini ada faedah yang sangat penting untuk kita ketahui. Di sini Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Ini disebut namanya hadis apa jemaah? Hadis Qudsi. Nih, perlu kita mengenal salah satu macam hadis. Ada hadis disebut namanya hadis Qudsi atau hadis ilahi. Yaitu yang mana yang berfirman bukanlah Nabi SAW tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan. Kenapa hadis Qudsi itu tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Al-Quran kan firman Allah. Hadis Qudsi juga apa? Firman Allah. Kenapa hadis Qudsi tidak dikatakan Al-Quran? Lalu apa bedanya hadis Qudsi dengan Al-Quran? Perlu kita pahami, ya, perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, perhatikan, Al-Quran makna dan lafaznya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis Qudsi, lafaznya dari Nabi SAW, adapun maknanya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya Al-Quran itu makna dan lafaz dari Allah? Artinya Al-Quran yang sampai kepada kita, mushaf Al-Quran yang kita miliki, itu ayat per ayat bahkan huruf per huruf itu bukan buatan Nabi. Tapi itu adalah kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sifatnya hanya menyampaikan kepada kita. Yang mana Rasulullah disampaikan melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kita mah, Rasulullah itu cuma menyampaikan copy paste. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Itulah namanya apa? Al-Quran. Ya, Rasulullah nggak berani. Dan memang ini sifat Rasulullah, nggak mungkin berkhianat, nggak mungkin mengurangi dan menambahi. Itu Al-Quran. Nah, kalau hadis Qudsi tadi apa artinya? Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi SAW. Artinya, ya, makna yang terkandung di dalam hadis Qudsi itu dari Allah. Adapun lafadznya yang membahasakan itu dari Nabi SAW. Makanya sehingga dari sini Al-Quran dan hadis Qudsi itu memiliki perbedaan hukum. Ya. Apa perbedaan hukum antara hadis Qudsi dan Al-Quran? Kalau hadis Qudsi itu kita membacanya tidak seperti membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dibalas berapa kebaikan? 10 kebaikan. Alif Lam Mim, ini bukan satu huruf, tapi dianggap 3 huruf. Sehingga kita membaca Alif Lam Mim To, itu dihitung 30 kebaikan. Itu kalau baca Al-Quran. Kalau hadis Qudsi, tidak. Ya, kalau hadis Qudsi tidak seperti itu. Nah, kemudian juga Al-Quran semuanya sahih. Tidak ada satu ayat pun yang dhaif, yang lemah, yang buatan manusia, tidak ada. Tetapi hadis Qudsi ada yang lemah. Artinya nggak selamat dari yang namanya cacat. Nah, Al-Quran boleh kita baca di dalam sholat. Kalau hadis Qudsi tidak boleh kita baca di dalam sholat. Nah, kemudian juga di antara perbedaan antara hadis Qudsi dan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan secara makna. Artinya kita kalau membacakan ayat harus sama.
Ya, dengan ayat Al-Quran. Enggak boleh ditambahin, dikurangin. Tapi kalau hadits qudsi boleh. Ya, hadits qudsi itu diperbolehkan. Iya, itu sedikit perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Nah, kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan dari inti bab ini, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, perhatikan, Ya ibna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfirah. Subhanallah. Iya. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau bertemu denganku, yakni meninggal dunia, dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Artinya seseorang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa yang sangat banyak. Saking banyaknya Rasulullah mengatakan sepenuh bumi. Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a. Sedangkan engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, tidak sedang melakukan kesyirikan, ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabihal maghfirah, maka aku pun akan mendatangkan kepadamu juga ampunan sepenuh bumi, yakni dosa-dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan, ya, atau dia pernah melakukan kesyirikan tapi dia bertaubat, maka sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, maka diampuni dosa-dosanya. Ya, dengan catatan dia tidak melakukan kesyirikan. Makanya Allah katakan di sini, la tusyrik bi syai'a. Engkau tidak berbuat kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun. Di sini ada kalimat syai'a, nakirah. An-nakiratu fi siyakin nahi tufidul umum. Jadi nakirah pada konteks kalimat larangan, maka ini bersifat umum. Artinya dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Subhanallah jamaah sekalian. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia, ya, kalau dia membawa dosa, misalnya dia mungkin pernah berzina, ya, pernah mencuri, atau pernah melakukan dosa-dosa yang lainnya, itu masih ada harapan diampuni dosanya tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Jadi walaupun yang misalnya meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Perhatikan jemaah. Orang nih misalnya dia meninggal dalam keadaan dia berzina, meninggal. Maka nggak boleh kita mengatakan, oh si fulan tuh neraka tuh. Nah, emang kenapa? Lagi zina mati. Iya, ini kita nggak boleh memponis dia masuk neraka. Kenapa? Karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan liman yasha bagi orang-orang yang dikehendaki. Tapi ingat ya, jangan sampai kita setelah mendengar ayat seperti ini, ya udah ntar zina aja. Kalau masih ada harapan diampuni, apaan gitu kan? Nah, ini suatu hal yang keliru. Iya. Makanya untuk lebih memahami, saya sebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Silakan dicatat faedah-faedahnya. Nah, yang pertama, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, fadilatu tauhid wa kasratu sawabi tauhid. Keutamaan tauhid dan banyaknya faedah tauhid.
Nah, jadi keutamaan tauhid dan banyaknya faedah tauhid yaitu bahwa tauhid akan menghapus dosa bagaimanapun banyaknya. Bagaimanapun banyaknya. Namun, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa tauhid itu bukan hanya sekedar diucapkan. Bukan hanya kita membaca kalimat La ilaha illallah. Tapi, ya tauhid itu memiliki syarat-syarat. Masih ingat jamaah sekalian, syarat-syaratnya itu ada berapa? Ada 7. Nah itu, jadi harus terpenuhi syaratnya itu yang 7. Apa saja jamaah sekalian? 6. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Jadi pertama ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk dan menerima. Artinya bukan hanya sekedar ucapan. Kalau dia bertauhid berarti dia harus betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang pertama, keutamaan tauhid dan banyaknya faedah tauhid. Yang kedua jamaah sekalian, luasnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha pengampun, pengasih, lagi maha penyayang. Maka bercabang dari faedah ini jamaah sekalian, kita tidak boleh berputus asa. Tidak boleh pesimis dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Artinya, pintu taubat masih terbuka lebar bagi kita jamaah sekalian. Nah, kalau kita pernah melakukan suatu kemaksiatan yang kita anggap itu adalah aib besar, maka pintu taubat masih terbuka untuk kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, yakni melakukan kemaksiatan, janganlah dia berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang penting taubatnya taubat apa? Nasuha. Taubat nasuha itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama dia bertobat ikhlas. Dan yang kedua beriktikad di dalam hati untuk tidak melakukan kembali. Kalau dalam hatinya masih ada keinginan untuk kembali kepada dosa yang pernah dia lakukan, maka taubatnya itu tidak dianggap. Kemudian yang ketiga dia menyesali. Kalau dia ingat dosa tersebut dia nangis, ya Allah, ampun ya Allah. Ya, saya mohon untuk jangan sampai terulang lagi. Jadi menyesali kalau dia ingat perbuatannya tersebut. Kalau malah bangga, kemana-mana dicerita. Ya, ketika bertemu dengan temannya pasti cerita. Tahu nggak dulu aneh ini pernah bunuh orang. Masa bangga? Dosa dia bangga. Ya. Atau mungkin dia punya tato, kemana-mana dia tampak kan nih, tato gua nih gitu kan. Ngaku udah taubat. Nah ini namanya tidak ada penyesalan. Ya, tidak ada penyesalan. Kemudian juga dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Taubat dari meninggalkan sholat, maka dia harus rajin sholat. Taubat dari berbohong, maka dia harus apa? Jujur. Dan satu lagi, kalau itu dosa berkaitan dengan hak adami, perhatikan jemaah. Kalau kita pernah mencuri, pernah manipulasi data, pernah ngisi nota kosong, pernah nilep uang perusahaan, pernah berbuat curang, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sampai dia minta maaf kepada ownernya. Iya. Iya. Karena itu bentuk bukti dia betul-betul bertaubat kepada Allah. Dia datang, ya, dia datang kepada bosnya, pada atasannya, Pak, saya mohon maaf Pak, ya tempo hari Bapak suruh saya belanja, harga sebenarnya 1 juta, cuma saya tulis 1.200.000 masuk kantong saya. Nah, kayak gitu. Ya, atau mungkin dia sebagai sales ya, belanja ya sudah kong-kalingkong sama distributor. Ya, pokoknya kalau dia sebagai sales kalau belanja
Pak dilebihin ya, ya lupa. Jadi udah minta dilebihin itu dan juga minta bonus agar sales itu belanja di situ terus. Maka salesnya, distributornya itu dia dianggap telah melakukan al-ghish, penipuan. Ta'awun 'alal ismi, tolong dalam keburukan. Ini dosa, ya. Dan ini berkaitan dengan hak adami. Maka cara taubatnya dia harus meminta apa? Keikhlasan jamaah sekalian. Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut kalau dia tidak meminta keikhlasan. Nah, kemudian faedah yang keberapa? Yang ketiga, hadis ini bantahan terhadap kelompok Khawarij. Ya, bantahan terhadap kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij di antara ciri-cirinya itu adalah dia suka kafir mengkafirkan. Ya. Fulan kafir, pemerintah kafir, polisi togut. Nah, kenali kalau ada yang penceramah kayak begitu, maka dia memiliki pemahaman apa? Khawarij. Walaupun dia nggak mau dibilang Khawarij. Misal, ada dai nih mengatakan, jamaah sekalian, antum perlu tahu presiden kita kafir itu. Pulang kajian antum tanya, Pak Ustadz Khawarij ya? Ngaku gak kira-kira dia? Kagak, namanya maling mana ngaku ya kan? Enak aja, saya ahlu sunnah. Nah, tetapi itulah benih-benih Khawarij jamaah sekalian. Dan di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok yang pemahamannya seperti ini. Saya sebut saja seperti Jamaah Islamiyah atau mungkin di antara kelompok yang disesatkan oleh MUI yaitu LDII. Ya, di antara pemahaman mereka ya bahwasanya orang yang di luar dari kelompok mereka dianggap apa? Kafir, najis. Ya. Nah, ini berarti ini termasuk pemahaman Khawarij. Jadi walaupun namanya berubah ya dari Jamaah Islamiyah kemudian LDII, Lemkari, tetapi kalau hakikatnya sama tetap dia dikatakan Khawarij. Karena yang menjadi patokan itu bukan nama tapi hakikatnya. Al-ibratu bil haqa'iq wa laysa bil asma'. Jadi yang dianggap itu adalah hakikatnya bukan namanya. Nah, dan juga ya hadis ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Ya, orang Murji'ah bagaimana? Kebalikan dari orang Khawarij. Kalau orang Khawarij mengatakan pokoknya pelaku dosa besar tuh orang yang berzina, orang yang korupsi, orang yang mencuri itu adalah kafir. Itu kalau kelompok apa? Khawarij. Kalau Murji'ah kebalikannya. Kalau Murji'ah mengatakan ya orang yang berzina artinya pelaku maksiat, pelaku dosa besar, dia tetap dikatakan orang yang beriman dan imannya itu sempurna. Ya. Ini juga keliru ya. Maka yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar dia dikatakan beriman tapi imannya berkurang. Ya, imannya berkurang dan tidak bisa kita katakan dia kafir. Ya, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah dari hadis ini yang keempat ya. Nah, di mana Rasulullah mengatakan di sini qala Allah taala. Berarti kita wajib menetapkan di antara sifat-sifat Allah adalah al-kalam. Nah, jadi di antara sifat Allah adalah apa? Al-kalam. Allah itu berbicara. Allah itu berfirman. Di antara bukti Allah itu berbicara, Allah itu berfirman, itulah Al-Quran yang ada sekarang, maka itu adalah semuanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya, perhatikan jamaah sekalian, kita hanya wajib mengimani Allah itu punya sifat kalam berbicara. Kita tidak perlu mencari tahu tentang bicaranya Allah kayak gimana. Dan kita juga tidak boleh menyamakan bicaranya Allah dengan bicaranya manusia. Ya, karena ingat, ya,
sifat yang sama namanya belum tentu hakikatnya itu sama. Nah, contoh misalnya kalau ini aja antar benda ya. HP bisa berbicara, radio bisa berbicara, televisi bisa berbicara. Artinya mengeluarkan suara. Apakah sama jamaah sekalian suaranya itu? Beda-beda. Ya kan, HP kadang speakernya kecil, kemudian televisi ya keluar suaranya begini gitu kan. Padahal sama-sama ya bersuara. Nah, apalagi bersuaranya Allah dengan suaranya makhluk itu jelas berbeda. Ini diantara sifat yang wajib untuk kita imani. Wa kallamallahu Musa taklima. Bahkan bukan hanya sifat kalam aja. Banyak sifat-sifat Allah yang lain yang wajib untuk kita imani. Di antaranya kalau kita ditanya, di mana Allah? Maka jawabannya di mana? Fis sama, di langit. Di atas arsy. Itu yang wajib untuk kita imani. Allah punya tangan atau tidak? Naam, Allah punya tangan. Ya, Allah punya wajah atau tidak? Naam, Allah punya wajah. Tetapi ingat, kita hanya wajib mengimani Allah bersemayam di atas arsy, Allah punya tangan, Allah punya wajah, tetapi semuanya itu berbeda dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita ya tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya makna la ilaha illallah yaitu harus meninggalkan kesyirikan. Ya, kesyirikan. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan yang terkadang kita tidak sadar kalau itu adalah syirik. Makanya nanti pada bab-bab berikutnya mu'allif rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau sampai saat ini jamaah sekalian, misalnya kita ya sholat, kita puasa, tapi ternyata di lain kesempatan ya misalnya dia meminta kepada penghuni kubur atau percaya dengan jimat, masih percaya dengan wafak, maka dia belum dikatakan orang yang bertauhid. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau punya pegangan kemana-mana bawa jimat, bawa wafak, ya maka itulah disebut namanya kesyirikan. Masih takut dengan angka-angka yang dianggap angka tersebut membawa kesialan, berarti di dalam hatinya itu terdapat apa? Kesyirikan. Ya, misalnya yang nggak mau angka berapa itu biasanya itu? 4, 13, itu disebut namanya tatayur. Tapi kalau mencari angka cantik, boleh nggak jamaah sekalian? Misalnya nih, tahun 2022 ada tanggal cantik tuh kan, tanggal 2, bulan 2, tahun 2022. Februari ya kan? Tanggal 2 Februari itu. Ya mau nikah, cocok tuh, bagus tuh. Tapi udah penuh KUA sekarang. Boleh nggak kalau seperti itu? Boleh nggak jamaah sekalian? Boleh. Boleh, nggak masalah. Kayak kita nyari nomor HP ya kan? Cari nomor 081111111. Boleh seperti ini. Yang nggak boleh itu menganggap itu mendatangkan kesialan. Iya. Jadi itu jamaah sekalian. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya ibna Adam, lau ataitani. Wahai anak Adam, jika engkau menghadapku, berarti di sini menjelaskan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian bukanlah akhir segala-galanya. Ada tahapan yang lebih panjang lagi setelah kematian. Yaitu di antara tahapannya adalah hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya, seperti faedah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu, ya,
Jadi jangan sampai kita ingin selesai dari masalah dengan cara ngambil jalan buntu, yaitu apa? Bunuh diri. Ya, ini bukan suatu solusi, bukan jalan keluar, tapi nambah masalah. Nah, jadi menetapkan adanya hari kebangkitan. Maka di antara ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan, kadang ada orang berucap seperti ini. Dia telah berpulang ke tempat peristirahatan terakhir. Ini ucapan yang nggak boleh ini. Dia telah pulang ke tempat peristirahatan terakhir. Kenapa ucapan ini nggak boleh? Emang orang udah mati istirahat nggak dia? Siapa bilang dia istirahat? Ya kan? Kalau mukmin, iya, insya Allah dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau dia kafir, pelaku dosa besar, pemakan harta riba, yang suka berbohong, maka bukan istirahat, justru dia apa? Capek, lelah. Olahraga, bukan olahraga mah enak gitu. Ya, dia harus menghadapi masalah-masalah yang telah dia buat. Dia harus dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mati, udah dia capek, lelah. Makanya kalimat itu nggak boleh kita ucapkan. Ya, oh dia telah pulang ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, masih ada tahapan-tahapan yang sangat banyak. Ada namanya Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, dan yang lainnya. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir di sini saya sebutkan maghfirah, yaitu sebab-sebab penghapus dosa. Nah, jadi maghfirah ketika kita mengucapkan kalimat astagfirullah. Artinya apa jamaah sekalian? Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Maknanya artinya kita minta kepada Allah agar dosa-dosa yang telah kita lakukan itu ditutupi dan tidak dibalas nantinya pada hari kiamat. Itu mana istighfar. Sekali lagi, ketika kita membaca astagfirullah, di mana kita memohon dua hal. Yang pertama kita minta kepada Allah agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan udah ditutup rapat. Jangan dibuka-buka lagi. Ya, makanya termasuk kesalahan jamaah sekalian yang tadi saya sampaikan. Dia pernah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia taubat, kemudian dia apa? Ceritakan lagi kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita minta kepada Allah agar apa yang sudah kita lakukan berupa dosa-dosa jangan dibalas nanti pada hari kiamat. Ya, itu makna istighfar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa ada sekitar 10 sebab, ya, 10 sebab pengampunan dosa. Dan yang pertama adalah tadi tauhid. Jadi kuatkan tauhid kita ini sebagai sebab pengampunan dosa. Kemudian yang kedua adalah bertaubat. Ya, jadi dengan kita bertaubat, maka itu menjadi sebab pengampunan dosa. Apa bedanya istighfar sama taubat? Kalau istighfar cuma sekedar kita mengatakan astagfirullah. Taubat kita aplikasikan ya dengan perbuatan menjadi lebih baik, tinggalkan maksiat. Itu namanya taubat. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga adalah selain taubat adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Maka dengan kita mengucapkan kalimat ini astagfirullah, maka dosa-dosa yang kita lakukan diampuni. Kemudian yang keempat, banyak beramal soleh. Ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka sebagai seorang mukmin, dia akan berusaha bagaimana agar setiap aktivitas yang dia lakukan itu bernilai amal soleh. Dia selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian yang keempat, doa seorang mukmin. Doa seorang mukmin. Artinya, ya, orang mukmin yang mendoakan dia, maka itu sebagai sebab pengampunan dosa. Makanya jamaah sekalian, kalau kita berdoa, jangan berdoa untuk diri kita saja, tapi doakan sahabat kita. Pernah enggak jamaah antum mendoakan teman-teman antum yang ada di sini? Pernah enggak antum doain bos antum? Ya, pernah enggak doain tetangga?
Kalau belum, mana sosial kita jamaah sekalian? Ya. Sosial itu bukan hanya kita memberi tapi juga mendoakan saudara-saudara kita. Makanya Allah suruh kita dalam Al-Qur'an ya dalam surat Al-Mumtahanah atau Al-Hasyr ya dikatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan saudara-saudara kita sesama muslim. Karena ya doa itu akan sampai kepadanya sehingga dosa-dosa itu diampuni. Kemudian yang keenam, amal kebaikan yang dihadiahkan kepada mayit. Amal kebaikan yang dihadiahkan kepada mayit. Tetapi tentunya tidak semua amal ya. Boleh ya kita membaca Al-Quran, kemudian kita hadiahkan kepada mayit? Baca Al-Fatihah? Enggak boleh. Ya. Amal kebaikan yang bisa kita hadiahkan kepada mayit adalah sedekah. Itu sampai. Umroh, haji, boleh. Kita umroh nih, ya kita niatkan semoga pahalanya itu sampai kepada orang tua kita sudah meninggal. Maka itu sampai. Nah, kemudian juga di antara sebab penghapus dosa adalah syafaat Rasulullah SAW dan syafaatnya orang-orang soleh. Jadi nanti pada hari kiamat umatnya Rasulullah akan mendapatkan syafaat dari beliau yang dengan syafaat tersebut sebagai pengampunan dosa, bahkan bisa mengangkat dia dari neraka. Dan bukan hanya Rasulullah bisa memberikan syafaat, teman-teman kita yang soleh. Sampai disebutkan dalam hadis, ketika ada hamba yang soleh masuk dalam surga yang dia tanya, mana temanku? Ya, mana sahabatku dulu? Dia di neraka. Maka dia pun meminta kepada Allah agar bisa menarik temannya itu. Maka dari sini jamaah sekalian, carilah komunitas orang-orang baik. So, ini penting. Cari komunitas orang-orang yang baik. Kalau kita sudah punya komunitas orang-orang baik, jaga baik-baik. Ya, dan mengerti, memahami masalah-masalah pribadi yang memang kadang ada ego, ada masalah-masalah yang mungkin membuat hati ini sakit. Tetapi kalau teman kita baik, selalu ngajak sholat berjamaah, selalu menasihati kita, maka itulah teman yang sejati, sahabat yang sejati. Iya, teman yang sejati itu bukan dikit-dikit ngomongin masalah perbuatan maksiat, ya, judi, main musik, main perempuan, ya apalagi, ya touring, tapi di situ masing-masing membawa pasangannya, tapi ternyata pasangannya belum sah menjadi istrinya. Ya, kalau ada kayak begitu, tinggalin jamaah sekalian. Silakan antum touring, mungkin daki gunung atau punya hobi apa, silakan. Yang penting tetap yang namanya perintah Allah harus kita dahulukan. Touring, tiba waktu sholat, ya harus apa? Sholat, seperti itu jamaah sekalian. Jadi bukan berarti kita nggak boleh menjalankan hobi kita, boleh. Tetapi perhatikan rambu-rambu syariat. Inilah pentingnya kita memiliki sahabat yang baik. Nah, kemudian juga di antara penghapus dosa adalah musibah, ujian. Yakni apa saja yang kita tidak inginkan ternyata terjadi. Ya, apa saja yang terjadi yang itu tidak sesuai dengan harapan kita, itulah musibah, itulah ujian. Berharap ya anak sehat terus tapi ternyata sakit. Ini ujian. Ya, berharap bisa menabung untuk beli ini, beli itu, ternyata uangnya hilang misalnya. Itu adalah ujian. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan musibah. Karena ketika dihadapi dengan kesabaran, maka dosa-dosanya itu diampuni. Nah, kemudian juga di antara sebab penghapus dosa adalah fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Kemudian yang berikutnya adalah dahsyatnya hari kiamat. Maka dahsyatnya hari kiamat juga itu menjadi sebab pengampunan dosa. Nah, dan tentu yang terakhir adalah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi selesai jamaah sekalian tentang hadis terakhir dan dalil terakhir
dari bab yang sedang kita bahas, yaitu bahwasanya keutamaan tauhid menjadi sebab penghapus apa? Penghapus dosa. Ya, kita buka tanya jawab, barangkali mungkin Bapak Ibu, ya, ikhwan akhwat yang ingin bertanya, ya, dipersilahkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bab yang ketiga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Menarik Ustaz, ketika tadi di awal Ustaz membahas tentang Anas bin Malik. Ketika mendengar cerita Anas bin Malik, memori saya langsung teringat kepada sosok ibundanya Anas bin Malik ya. Namanya Ummu Sulaim kalau tidak salah ya Ustaz. Walau saya lupa, gimana? Ummu Sulaim. Ya jadi teladan beliau yang mungkin ibrohnya dari Ummu Sulaim itu yang mungkin selama ini menjadi landasan untuk ilmu parenting sebagai orang tua gitu, untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak gitu. Bahkan kita lihat tadi sejak usia kecil, usia 10 tahun ya sudah menitipkan si Anas bin Malik itu kepada Rasulullah, sehingga dalam kurun waktu 10 tahun beliau bisa belajar banyak dari Rasulullah. Bahkan tadi disebutkan bisa menjadi perawi hadis yang banyak, umurnya panjang, dan sampai didoakan dengan 4 doa tadi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua agar bisa meneladani dari kisahnya Ummu Sulaim itu gitu. Jadi agar bisa belajar banyak dari yang telah dicontohkan oleh Ummu Sulaim tadi. Gitu. Baik, ahsan. Jadi memang saat itu ibunya Anas bin Malik, yang saat itu Anas masih usia sangat muda, ya, masih kecil ya, 10 tahun. Ya mungkin seperti ya anak saya usia 9-10 tahun gitu ya. Karena dia merasa di rumah itu nggak bisa mendidik. Nggak bisa mendidik, mungkin karena pergaulan, lingkungan. Akhirnya ibundanya ini menitipkan Anas kepada Rasulullah SAW. Ini sebenarnya subhanallah, ini merupakan tarbiyah nabawiyah. Ya, bagaimana para sahabiyah, para ibu, para istri mendidik anak-anaknya. Yakni, memang pada dasarnya, ibu itu adalah orang yang paling berperan untuk pendidikan anaknya. Maka kita lihat banyak ulama-ulama yang sukses. Itu bukan karena sebab bapaknya, tapi ibunya. Rata-rata ulama-ulama besar yatim semua. Imam Ahmad, yatim. Imam Syafi'i, yatim. Imam Malik, yatim. Iya. Mereka semua sukses karena sebab ibunya. Imam Syafi'i, subhanallah. Ya, ketika beliau masih kecil, ibunya lah yang mengantarkan dia untuk belajar. Bahkan Imam Malik, ya, ibunya selalu memakaikan pakaian-pakaian yang rapi, kemudian diantarkan ke masjid. Imam Ahmad juga seperti itu. Namun, yang kedua, jika didapati kita hidup di suatu lingkungan yang anak-anaknya itu kacau dah omongannya, dan mungkin kedua orang tuanya sibuk bekerja, bapak ibunya mungkin kerja, anaknya di rumah, kalau nggak waktunya habis sama HP, dia main sama teman-temannya yang naudzubillah deh, bahasanya kotor. Setiap pulang pasti bawa bahasa yang kotor. Maka ini nggak ada solusi terakhir, kecuali seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Ibunya Anas bin Malik, yaitu menitipkan kemana? Ke pondok. Itu. Jadi sebagai bukti di sini boleh anak itu boleh dipondokkan, ya. Nah, tapi ini bukan menjadi metode pendidikan yang pertama ya. Tetap orang tua berusaha karena anak-anak seperti itu kan membutuhkan kasih sayang, ya kan? Ya, membutuhkan kelembutan dari orang tuanya. Namun kalau itu tidak memungkinkan, pondokin jamaah sekalian.
Nah, itu juga yang harus kita perhatikan nih sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Ya, karena jangan sampai ketika dia bergaul di kampung, bergaul dengan anak-anak nakal, terbentuk karakternya. Sehingga susah nggak mau sholat, ya ngomongnya udah susah, kemudian juga durhaka kepada kedua orang tua, kecanduan game online, bahkan judi, ya hanya untuk mendapatkan Bitcoin dan yang lainnya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Solusi deh pondokin. Dan yang kedua juga ya cari sekolah-sekolah yang artinya lurus ya. Terutama sekarang ini. Sekolah bejibun. Tapi enggak semuanya. Sekolah itu bisa mengantarkan kita kepada anak yang soleh. Maka cari betul-betul sekolah yang manhajnya lurus, yang mengajarkan agama, akidah dan manhaj yang baik. Itu faedah pendidikan dari kisah ibundanya Anas yang menitipkan Anas kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi juga jangan sampai dititipkan, ditinggal begitu aja, nggak dikirimin duit, SPP-nya nggak dibayarin, dikit-dikit kita subsidi. Orang tua harus berjuang, berjihad. Insya Allah dia bekerja itu dianggap jihad. Ya, kalau dia niat untuk menafkahi anaknya. Bagaimana caranya melawan rasa futur dan kufur yang sering datang? Lebih seringnya kufur. Contohnya sering merasa kurang gak cukup atas apa yang suami beri atau usahakan. Tapi kita sadar kalau kita lagi kufur dan untuk melawan rasa itu agak susah. Seringkali berusaha meyakinkan diri sendiri kalau itu godaan syaitan. Kadang berhasil melewatinya. Kadang banyak sama sekali yang berujung mudah marah, sebel. Ya, yang pertama tentunya harus sadar. Khususnya bagi para wanita, Nabi SAW menyebutkan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Dan yang paling sedikit adalah laki-laki. Itu penghuni neraka. Apa sebabnya? Yakfurna, mereka kufur. Ya. Yakfurnal ashir, yaitu mengingkari kebaikan suaminya. Maka ini harus dipahami para istri. Ya. Artinya dia harus betul-betul memiliki sifat qanaah. Menerima apa adanya. Mensyukuri apa saja yang diberikan oleh suaminya. Jangan bebani pada suami tentang sesuatu yang dia tidak mampu. Ya. Memang ya itulah namanya godaan syaitan yang harus betul-betul dilawan. Ya, ketika muncul perasaan seperti itu, sebel, nggak terima, ya, dia harus berusaha untuk melawan. Bagaimana caranya? Ya, di antara caranya adalah berusaha untuk menanamkan rasa qanaah, yaitu dia dalam urusan dunia melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Itu kuncinya. Sekali lagi, dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Ketika mungkin dia masih ngontrak, ya, maka bersyukur jamaah sekalian, masih bisa punya tempat tinggal. Banyak di sana mungkin orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Bersyukur anti punya suami. Banyak di sana para wanita yang sudah usia 40 tahun belum juga dapat pasangan. Syukuri. Ya. Selagi suaminya Masya Allah ya, rajin ibadah, kemudian juga dekat kepada Allah, baik, tidak temperamental. Bayangin kalau punya suami dikit-dikit nampar coba. Tersiksa. Ya, itu yang harus dilihat. Jadi jangan melihat temannya, Masya Allah. Ya, suaminya sudah punya mobil Pajero, ya kan? Rumahnya di BSD. Jangan ngelihat ke situ. Itu bikin bikin orang tidak bersyukur. Ya, itu intinya jamaah sekalian. Dan juga yang kedua adalah adamu tatallu ila ma fi aidin nas. Enggak ngintip apa yang dimiliki oleh orang lain. Udah enggak nanya-nanya, ente HP-nya apa, beli di mana, berapa duit. Ya, ketika main ke rumah temannya,
tundukkan pandangan, ya, teman punya kulkas, punya kitchen set, punya ini, punya itu, sudah biarin. Jangan dikit-dikit, saya foto ya. Nanti sampai rumah, Pak, lihat Pak. Gitu kan. Kita kulkasnya cuma 1 meter, Ulana kulkasnya 2 meter, masa kita nggak ganti? Nah, kayak gitu tuh. Yang bikin orang itu enggak bersyukur. Bawaannya ya udah, kesel aja, sebel aja gitu kan. Ya, kemudian juga berikutnya adalah lebih dekat kepada Allah. Menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini jamaah sekalian. Ya, makanya adanya kajian seperti ini jangan dijadikan suatu beban. Tapi memang kita butuh terhadap nasihat-nasihat seperti ini. Ya, jangan istilahnya, aduh kajian lagi. Enggak, ini memang kewajiban kita, butuh kita terhadap ilmu. Ya. Masya Allah di zaman sekarang banyak orang-orang yang hijrah, mereka haus dengan yang namanya ilmu. Itulah yang harus kita contoh. Ya. Nah, baik itu mungkin tips-tips agar kita menjadi orang yang bersyukur dan tidak futur. Allahu a'lam. Ada lagi? Iya, silakan. Melanjutkan tadi pertanyaannya Bang Han. Kan tadi anak dititipkan ya. Tapi justru trennya sekarang nih itu dimana anak itu dititipkan ke daycare. Daycare apa itu? Daycare itu tempat penitipan anak. Jadi orang tua yang pada kerja gitu ya, anaknya dititipin di situ sampai sore. Nah, gitu. Nah, hal ini kan apakah menjadi hal yang buruk soalnya dari sisi si pelaku bisnis gitu ya? Apakah kalau kita kan mikirnya mungkin ya anak itu selesai sama orang tua gitu kan? Nah, sama ibunya gitu. Tapi kalau si anak justru dititipin ke daycare, si orang yang melakukan bisnis seperti ini, seperti itu dia dosa apa nggak sih? Gitu ya. Dia memberikan fasilitas buat anak-anak ditaruh di situ, gitu ya, dan nggak ada kasih sayang orang tuanya. Ya, ahsan. Gitu. Jadi yang pertama, ya harus diperhatikan ya bahwa ibu, istri dialah yang paling berperan dalam memberikan pendidikan anak. Makanya Allah suruh para istri itu tinggal di mana? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Ya, fitrahnya wanita itu di rumah, melayani suami, ngajarin anak, bukan dia yang bekerja. Yang bekerja adalah siapa? Suaminya. Itu fitrahnya. Namun, ya terkadang itulah tadi. Ya, dia punya beban, cicilan banyak, mau nggak mau istrinya pun harus apa? Bekerja. Sebenarnya ini nggak baik ya gitu kan, orang tua yang seperti ini nggak baik. Ya, artinya dia hanya fokus untuk mencari dunia, tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Maka ya tidak ada solusi yang terbaik kecuali harus dititipkan. Nah, bagaimana pelaku-pelaku bisnis seperti ini? Dilihat kalau memang dia dikatakan sebagai bentuk hadona. Hadona itu artinya memang memfasilitasi untuk orang tua yang sibuk agar anaknya dititipkan di sini, ditanamkan tauhid, kayak PAUD lah gitu kan. Bagus. Itu justru kita galakkan, kita kembangkan begitu. Yang kedua, kalau hanya sekedar dititipkan, bahkan ya di situ ada main musik, permainan-permainan yang sifatnya melanggar syariat, dosa pemilik bisnisnya. Jadi kembali kepada niatnya. Adapun hukum asal membuat hal seperti itu, hukumnya boleh, nggak masalah. Tinggal bagaimana program-program ataupun metode yang ada di dalamnya. Jelas ya? Baik, saya kira cukup ya. Sudah mau maghrib, semoga bermanfaat. Nah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.